Selamat datang di channel Cupid Dream. Selamat menyaksikan cerita novel yang kami sajikan. Jangan lupa subscribe, like dan share channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih ya Sob. Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 10 Bahasa Indonesia Bab 10 Ayah Cheyenne, William Carter, meringis kesakitan karena kuku tajam Karen menusuk dagingnya. Namun, dia tidak bisa merengek kesakitan karena dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia telah mengupas matanya pada daftar hadiah merah tanpa berkedip. Seolah-olah daftar hadiah yang besar dan kuat itu akan hilang jika dia berkedip. Louis menginstruksikan kedua pengawal itu untuk membawa sebuah kotak besar yang dibungkus sutra merah dari dalam mobil dan meletakkannya di tengah halaman. Penonton tidak bisa mengalihkan pandangan dari kotak sama sekali. Setelah menyelesaikan tugasnya, Louis tidak tinggal lebih lama lagi. Tapi dia dengan halus mengedipkan mata pada Lucas yang berdiri di ujung kerumunan sebelum dia pergi. Begitu dia pergi, orang-orang yang hadir segera membuka bungkusnya dan membuka tutupnya untuk memperlihatkan gumpalan besar uang kertas yang sangat memukau, serta kunci mobil, akta kepemilikan, dan lebih dari 10 sertifikat saham. Oh kebaikan! Item dalam kotak ini mungkin bernilai lebih dari beberapa juta dolar, bukan? Apakah kamu bodoh? Sudah ada 1 juta uang tunai. Dan luxurious lakeside villa di Moon Palace Real Estate bernilai beberapa juta. Lihat mobil sport di depan pintu. Harganya setidaknya beberapa juta. Ada begitu banyak saham dari sebuah toko pandai emas dan 9 toko di Golden Wing. Ya dewa, saya tidak bisa menghitungnya. Kotak ini berharga setidaknya 10 juta. Suara terengah-engah keheranan dan tegukan air liur bisa terdengar. Mereka semua milikku. Jangan bergerak. Melihat seseorang tidak bisa menahan diri untuk mengambil sesuatu. Karen menerkam ke kotak dan menatap mereka dengan hati-hati. Pada saat ini, beberapa kerabat akhirnya bereaksi dan menyadari bahwa barang-barang di dalam kotak itu bukan milik mereka. Mereka langsung menatap orang tua Cheyenne dengan tatapan berapi-api di mata mereka yang memerah, hijau karena iri. Paman William, putri Anda sangat beruntung. Aku baru saja mendengar bahwa itu adalah hadiah pertunangan. Apakah Sawyers menyukai Charlotte? Itu adalah keluarga Sawyer, keluarga terkaya di Orange County. Mereka sangat murah hati. Charlotte telah jatuh ke tambang emas kali ini. Mengapa saya tidak melahirkan anak perempuan yang begitu cerdas? Charlotte, ketika kamu menikah dengan keluarga Sawyer di masa depan, jangan lupa untuk membantu pamanmu. Charlotte sangat gelisah sampai wajahnya menjadi merah padam. Wanita mana yang tidak berfantasi tentang menikah dengan keluarga kaya? Meskipun dia tidak yakin kapan keturunan dari penggergajian menyukainya. Fakta bahwa mereka telah dengan murah hati mengirim hadiah yang begitu besar ke depan pintu keluarganya berarti dia sangat menyayanginya. Wajah Charlotte bersinar karena rasa malu dan gembira. Melihat ekspresi malu kakaknya, Cheyenne merasa iri tapi bahagia untuknya. Di saat yang sama, dia juga merasa sedikit pahit dan melankolis, menghancurkan hati Lucas. Dia berjalan menuju Cheyenne dan berkata dengan lembut, "Sebenarnya, ini semua untukmu." Apa? Cheyenne tidak mendengar apa yang dia katakan dengan jelas karena perhatiannya terganggu. Berdiri di samping, Charlotte sepertinya telah mendengarnya.
Dia menjadi marah dan berteriak. "Apa yang kamu katakan?" Charlotte mengambil kunci mobil sport dan setumpuk besar akta kepemilikan dan hampir melemparkannya ke wajah Lukas. "Lihat, keturunan Sawyers hanya menyukaiku. Namun mereka sudah memberikan hadiah pertunangan yang besar dan kuat. Bagaimana dengan Anda? Adikku telah menikah denganmu selama bertahun-tahun, tetapi apakah kamu pernah memberinya sesuatu? Belum lagi hadiah pertunangan, biaya perjamuan pernikahan dan kartu undangan semuanya ditanggung oleh keluargaku saat itu. Jika kamu masih merasa malu, cepatlah menceraikan adikku." Lukas sedikit marah. Dia awalnya mempersiapkan hal-hal yang dipegang Charlotte untuk Cheyenne. Tidak hanya dia mengambilnya, dia bahkan mengejeknya dan mengoleskan garam ke luka Cheyenne. Dia ingin membuat pernyataan sarkastik, tapi Cheyenne buru-buru menghentikannya. "Cukup. Hari ini ulang tahun Amelia dan momen yang menggembirakan bagi Charlotte. Ayo lanjutkan makan." Kursi yang roboh dan piring yang pecah di ruang tamu telah dibersihkan sejak lama. William menginstruksikan para pelayan untuk menyajikan beberapa botol anggur. Karena dia berencana untuk merayakan acara yang menggembirakan ini bersama kerabatnya. Namun, Seth tidak tinggal. Dia sudah membodohi dirinya sendiri dengan menghadiahkan batu permata palsu dan diekspos karenanya. Dia juga merasa malu dengan hadiah besar yang diberikan oleh Louis Alcott dan penggergajian. Karena itu, dia dalam suasana hati yang buruk dan melaju dengan mobil sport mewahnya. Orang-orang saling menyanjung, makan, dan minum sampai sore. Setelah semua orang pergi, orang tua Cheyenne memanggil Lukas dan Cheyenne ke ruang duduk. Lukas mengerti bahwa pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Ayah Cheyenne menghisap rokoknya dan berkata dengan ekspresi tegas, "Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Ketika Anda menikah saat itu, Anda dipaksa dan tidak punya pilihan lain selain menuruti karena kejadian itu. Dan tidak ada perasaan di antara kalian berdua. Anda juga telah hilang selama bertahun-tahun ini. Dan Cheyenne telah tinggal di rumah untuk menjaga Amelia, yang kami asuh. Bagi keduanya, Anda dianggap dapat diabaikan. Kehadiran Anda tidak penting bagi mereka, tetapi jika Anda ada, kami harus menyediakannya juga untuk Anda." Kata-kata itu kasar, tapi Lukas tidak bisa membantahnya. Dia telah berjuang keras di negara bagian Calico selama bertahun-tahun. Dan meskipun dia mencapai prestasi besar, dia telah gagal sebagai ayah dan suami bagi Amelia dan Cheyenne. "Saya tidak punya alasan untuk apa yang terjadi sebelumnya. Tapi saya berjanji bahwa saya akan memperlakukan mereka dengan baik di masa depan dan memenuhi tugas saya sebagai ayah dan suami. Aku tidak akan membiarkan mereka menderita lagi. HMPH, percayalah bahwa Anda berani berbicara tentang masa depan." Karen memutar matanya dengan jijik. "Apa yang dapat Anda capai dengan apa yang Anda miliki sekarang? Bagaimana Anda akan menafkahi putri dan cucu saya? Di masa depan, apakah Anda akan terus menyia-nyiakan keluarga kami? Terus terang, orang seperti Anda hanyalah beban bagi keluarga kami. Anda hanya lintah pengisap darah. Kami tidak akan menafkahi Anda, jadi cepatlah menceraikan Cheyenne dan pergilah." Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 11 Bahasa Indonesia Bab 11 Mengabaikan ekspresi Lukas, Karen terus mencaci maki. "Apa kau tahu betapa menyedihkannya Cheyenne setelah kau meninggalkannya dan pergi?
Dia dipermalukan dan diejek oleh orang lain karena bahkan suaminya yang tidak kompeten pun meninggalkannya. Dia pergi ke kantor setiap hari bahkan ketika dia dan menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja keras. Kemudian, dia sangat marah sampai-sampai mengalami persalinan prematur. Ketika Amelia lahir, dia sekecil anak kucing, dan hidupnya dalam bahaya. Tuan tua mengambil alih perusahaan setelah itu, dan dia masih belum mengembalikannya kepada kami. Tahukah Anda tentang semua ini? Kamu lari sesuka hati, dan sekarang kamu ingin kembali? Tidak mungkin, Anda tidak memiliki apa-apa atas nama Anda sekarang. Apa yang membuatmu tidak sabar? Karen terus mengoceh seperti senapan mesin sambil menunjuk ke arah Lukas. Saat air liurnya berceceran di sekujur tubuhnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Saat itu, dia pergi dengan niat untuk membuat nama untuk dirinya sendiri sehingga orang akan berhenti mengejek Cheyenne karena memiliki suami yang tidak berguna. Namun, dia tidak tahu bahwa dia sudah mengandung anaknya pada saat itu, dan bahwa dia bahkan menjalani persalinan yang berbahaya dan dengan susah payah membesarkan putri mereka. Cheyenne menutup mulutnya saat air mata mengalir di matanya. Pikiran tentang hal-hal yang terjadi saat itu sangat menyakitkan baginya. Namun, dia mengatupkan rahangnya dan tetap diam. Dia hanya menggigil sedikit ketika dia mencoba menahannya. Rasa bersalah yang kuat membanjiri Lukas. Dia berlutut dan berlutut di depan orang tua Cheyenne. Dia, dewa perang. Kapten Resimen Falcon yang perkasa dan terhormat, benar-benar berlutut di tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Karen tercengang saat dia menggerakkan tubuhnya di kursi dengan gelisah. Aku memang telah mengecewakan Cheyenne selama bertahun-tahun ini. Aku gagal memenuhi tugasku sebagai suaminya, dan memang benar kau kesal denganku, kata Lukas dengan suara yang dalam. Kalian berdua membesarkan Cheyenne dengan susah payah dan biarkan dia menikah denganku. Anda juga berusaha keras untuk menjaga Amelia. Saya akan mengingat kebaikan Anda selamanya. Aku tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Tapi kuharap aku bisa berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan kalian, Cheyenne dan Amelia agar mereka tidak lagi menderita di masa depan. Lukas membungkuk ke depan, dan kepalanya membentur tanah. Bang, ada suara keras dari tanah, yang merupakan bukti betapa kerasnya pukulan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Cheyenne berteriak untuk menghentikannya, cemas dan jengkel. Kenapa dia menyentuh tanah begitu keras? Bagaimana jika dia menderita kerusakan otak? Lukas mengangkat dahinya yang merah dan bengkak dan tersenyum pada wanita cantik yang berjongkok di sampingnya dengan ekspresi khawatir. Dia menatap Cheyenne dengan penuh kerinduan, seolah-olah dia ingin agar Cheyenne tetap terukir di hatinya selamanya. Ketika dia dibius dan akhirnya menjadi akrab dengannya saat itu, dia mengasihani dia atas apa yang terjadi dan terpana oleh kecantikannya yang menggairahkan. Dia juga mengagumi sifat bajiknya. Keunggulannya membuatnya mengembangkan kompleks inferioritas. Karena dia malu karena dia tidak punya apa-apa atas namanya. Dalam beberapa tahun yang dia habiskan di perkemahan, dia akan memikirkan Cheyenne. Dan wajahnya akan muncul di benaknya setiap kali dia bertempur dalam pertempuran yang sulit atau kewalahan karena kelelahan. Dia kemudian akan mengertakkan gigi dan menahannya berkali-kali.
Dia adalah motivasi Lukas dan orang yang tanpa sadar dan sangat dia cintai. Namun, dia memutuskan untuk membiarkannya pergi jika yang dia bawa hanyalah penderitaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Cinta yang dalam dan emosi yang rumit melonjak di matanya. Tapi dia hanya menatapnya dan berkata dengan lembut, "Mari kita bercerai." Cheyenne menatapnya tak percaya. Segera setelah itu, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Memukul. "Kamu kembali setelah bertahun-tahun dan yang harus kamu katakan adalah meminta cerai padaku?" "Iya, kami tidak memiliki perasaan satu sama lain saat itu. Jadi Anda bisa pergi selama bertahun-tahun tanpa ragu-ragu. Saya tidak bisa menyalahkan Anda. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri atas kesialan saya. Tapi bagaimana dengan Amelia? Putri kami tumbuh tanpa ayah. Dan semua anak di taman kanak-kanak memanggilnya anak haram setiap hari, memanggil namanya dan mengatakan bahwa ayahnya tidak menginginkannya. Dia pulang sambil menangis sepanjang waktu, dan saya membujuknya dengan mengatakan bahwa ayahnya adalah pahlawan yang sibuk sepanjang hari dan akan segera kembali. Dia akhirnya bisa bertemu denganmu. Tapi bagaimana denganmu? Anda ingin bercerai? Oke, ayo lanjutkan. Enyahlah sejauh yang Anda bisa." Cheyenne akhirnya menjerit kesakitan dan meninju dada Lukas saat dia menangis. Seolah dia berusaha untuk melampiaskan semua keluhan yang dia tahan selama beberapa tahun terakhir. Lukas sangat tertekan. Tanpa mempedulikan apapun, dia menarik Cheyenne yang menangis itu ke dalam pelukannya. Meskipun dia hanya pernah menumpahkan darah dan bukan air mata, dia sekarang berlinang air mata. "Maafkan saya. Aku tidak bermaksud membuatmu menangis. Maafkan saya." Lukas dengan lembut membelai tulang punggung Cheyenne yang gemetar dan berjanji, "Aku tidak akan pergi. Aku akan memperlakukan kalian berdua dengan sangat baik mulai sekarang." Tidak. Meskipun mereka sangat terkejut ketika kepala Lukas menyentuh tanah. Orang tua Cheyenne masih senang mendengar dia memulai perceraian. Itu lebih seperti itu. Bagaimana bisa orang yang tidak berguna menjadi layak untuk putri saya? Namun, mereka tidak pernah berharap putri mereka menjadi orang yang tidak setuju dengan perceraian tersebut. Melihat mereka berdua berpelukan dan sepertinya akan segera berdamai, Karen panik dan mencoba mendorong Cheyenne menjauh. "Apakah kamu bodoh? Biarkan dia tersesat." William juga mendorong Lukas menjauh. "Cepat pergilah. Anda tidak diterima di rumah ini." Lukas menghela napas dan tidak punya pilihan selain pergi lebih dulu. Bottom of Foam Menantu Dewa Naga Perang Chapter 12 Bahasa Indonesia Bab 12. Namun, suasana hati Lukas lebih baik sekarang. Dia memperhitungkan bahwa Cheyenne mungkin tidak ingin menceraikannya demi putri mereka. Tapi tidak peduli apa alasannya, tidak apa-apa selama dia masih ingin tinggal bersamanya. Dia telah lama mengambil keputusan dan bermaksud untuk menebusnya 2 kali lipat di masa depan, dengan harapan dia akan benar-benar memenangkan hatinya dari waktu ke waktu. Setelah Lukas meninggalkan rumah keluarga Carter, Jordan, yang telah lama menunggu di luar, menyusulnya. Lukas, barang-barang yang diberikan kepada Carter disiapkan dengan bantuan Ethan Sawyer, orang terkaya di Orange County. "Ada juga surat untukmu." Lukas mengambil amplop yang diserahkan Jordan, membukanya, dan membacanya dengan senyum main-main di wajahnya.
Juru mudi keluarga Sawyer menarik. Meskipun saya memiliki perselisihan yang mendalam dengan Huttons, kami masih dapat mencoba menggunakan dia. Katakan padanya bahwa saya telah mengakui niat baiknya. Oke, Lucas. Setelah menjalankan beberapa tugas lagi, Lucas tiba di menara kantor Stardust Corporation, yang terletak di kawasan pusat bisnis Orange County. Ketika dia melihat menara perkantoran yang sangat besar dan mencolok, serta logo yang sudah dikenalnya, emosinya menjadi sangat rumit. Perusahaan ini didirikan secara mandiri oleh ibunya, Emma Gray, yang merupakan wanita yang luar biasa, cerdas, dan cantik. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah bertemu ayahnya, dia mungkin akan mengembangkan karirnya dan menjadi wanita karir yang legendaris. Sayangnya, dia telah salah paham tentang keluarga Hutton sepanjang hidupnya. Dan perusahaan, yang telah dia usahakan untuk dikembangkan, diambil darinya. Dia dipermalukan dan diusir dari rumah keluarga Hutton. Akibatnya, dia harus melalui kesulitan besar untuk membesarkan Lucas, tetapi dia meninggal karena kelelahan yang berlebihan. Lucas mengepalkan tinjunya dan bersumpah bahwa suatu hari, dia akan kembali ke Huttons yang tinggi untuk mencari keadilan bagi ibunya dan dirinya sendiri. Pada saat ini, sebuah mobil sport Lamborghini merah metalik yang mewah berhenti di depan menara kantor Stardust Corporation. Setelah itu dua gadis cantik turun dari mobil. Charlotte, kamu sangat beruntung. Keturunan keluarga Sawyer, keluarga terkaya di Orange County, telah menyukaimu. Dia benar-benar ahli waris generasi kedua yang kaya yang memiliki kekayaan yang cukup besar untuk bertahan beberapa kali seumur hidup. Aku sangat iri. Seorang wanita berambut pendek berseragam Stardust Corporation menyentuh mobil sport Lamborghini yang mengilap dan ramping dengan penuh rasa iri. Setelah kamu menikah dengan keturunan keluarga Sawyer dan hidup dalam kemewahan, jangan lupakan aku, sahabatmu. Jangan khawatir. Bagaimana saya bisa melupakan Anda? Kata gadis cekikikan lainnya dengan gaya rambut keriting yang modis. Dia adalah Charlotte, adik perempuan Cheyenne. Dia meletakkan tangannya di bahu wanita berambut pendek itu. Saya masih membutuhkan bantuan Anda sekarang. Tolong beri saya sedikit waktu selama wawancara nanti. Yakinlah, saya, Julia Bell, adalah Kepala Departemen Sumber Daya Manusia. Dan saya bertanggung jawab atas perekrutan. Aku menyuruhmu datang untuk wawancara hanya untuk sekadar iseng. Jangan sampai seseorang sengaja menggodaku. Hehe, itu bagus. Saat kamu pulang kerja nanti, aku akan mentraktirmu pesta. Keduanya mengobrol dengan riang. Begitu mereka menoleh, Charlotte melihat Lucas, yang berdiri di pintu masuk gedung. Apa yang kamu lakukan di sini? Wajahnya segera berubah cemberut, dan dia menyerang ke arah Lucas dengan marah dan bertanya, "Hei, kamu tidak berguna. Apakah kamu membuntuti saya? Katakan padaku, apa niatmu?" Lucas berada dalam suasana hati yang buruk ketika dia melihatnya keluar dari Lamborghini yang khusus diberikannya kepada Cheyenne. Dia tidak melupakan penampilan kotor yang diberikan orang-orang menjijikkan dari keluarga Carter barusan. Hah? Apakah dia memamerkan kado dariku untukku? Apakah ada yang salah denganmu? Lucas bertanya dengan nada bermusuhan. Kamu, sebagai adik perempuan Cheyenne, yang dikenal sebagai kecantikan terhebat di Orange County.
Charlotte juga memproklamirkan diri sebagai kecantikan. Dia populer dan sering disanjung oleh banyak orang. Dia belum pernah dihina tepat di wajahnya sebelumnya. Jadi dia menjadi merah padam karena marah. Charlotte, siapa ini? Julia bertanya sambil berjalan dan menilai Lukas dengan rasa ingin tahu. Pria ini cukup tampan, dan usianya sekitar 1 tahun. Tinggi 85 meter. Namun, pakaiannya tampak sangat sederhana, dan harga pakaiannya mungkin kurang dari $30. Charlotte melirik dengan jijik pada Lukas. Dia tidak berguna yang menikahi saudara perempuan saya. Beberapa tahun yang lalu, dia mencuri $50.000 dari ayah saya, namun dia masih memiliki kesempatan untuk kembali. Dia bahkan membuat heboh di rumah kami sekarang. Dia mempermalukan Seth Miller dan membuat adikku sangat marah hingga dia menangis. Mata Julia tiba-tiba terbuka lebar karena terkejut. Adik Charlotte, Cheyenne, terlibat dalam skandal besar saat itu, dan hampir semua orang mengetahuinya. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, beberapa orang masih membicarakannya. Orang tua Julia sering berkata kepadanya, "Mengapa kalian para gadis berusaha sekuat itu? Lihat Cheyenne. Jadi bagaimana jika dia menjadi CEO? Reputasinya pada akhirnya hancur. Dan dia bahkan disingkirkan dan ditinggalkan oleh suaminya yang sampah." Karena itu, Julia selalu membayangkan suami Cheyenne yang kala itu cabul, jorok, malas, bodoh, dan jelek. Dia tidak berharap dia menjadi begitu tampan secara pribadi. Tapi bagaimana jika dia tampan? Dia tidak berguna dan tidak kompeten, total. Julia berusaha menahan rasa jijik di hatinya dan memaksakan diri untuk tersenyum sopan. "Permisi, maaf. Tapi personel yang tidak relevan dilarang berkeliaran di pintu masuk kantor Stardust Corporation. Tolong tinggalkan." Lukas menatapnya dan melangkah ke lobi. Dia tidak mau repot-repot mengatakan apapun padanya. "Tahan." Julia buru-buru bergegas ke depan untuk menghentikannya, merasa sedikit marah. "Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Jangan masuk lebih jauh ke dalam. Perusahaan kami tidak akan menerima seseorang seperti Anda." Bersambung.